Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Magetan, akan melaksanakan proses coaching untuk supervisi akademik modul 2.3 program guru penggerak Angkatan 11 yang beranggotakan saya Brilian Stelatino dari SDN Medem, saya Eni Mulyati dari SDN Bangsri 2, saya Ardita Febri Kurnia Chandra dari TK Mutiara Tunggal. Selamat menyaksikan. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Selamat siang, Bu Eni. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu Eni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Eni, nanti Bu Eni akan melaksanakan proses coaching, nih. Jadi nanti selama proses coaching, saya berperan sebagai supervisor. Saya akan memperhatikan bagaimana Bu Eni akan melaksanakan proses coaching, ya. Jadi saya memiliki beberapa rubrik penilaian. Nanti bagaimana Bu Eni akan melaksanakan proses coachingnya mulai dari awal sampai akhir. Siap, Pak. Tapi sebelumnya saya memiliki beberapa pertanyaan nih, Bu Eni, sebelum proses coaching. Jadi yang pertama, menurut Bu Eni, nanti apakah pertanyaan yang Bu Eni akan sampaikan kepada coach sudah atau sesuai dengan alur tirta? Insya Allah sudah, Bapak. Saya sudah berusaha berdasarkan pertanyaan saya berdasarkan alur tirta yang dimulai dari identifikasi masalah sampai proses pelaksanaannya. Begitu nih. Terus selanjutnya, bagaimana nanti cara Bu Eni untuk menyampaikan semua pertanyaan yang berbobot tadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Begini, saya akan merangkum atau mencari benang merah dari permasalahan yang dihadapi oleh coach yang sedang dihadapi dan untuk menggali apa yang sudah dipikirkan oleh coach. Terus dari tadi yang Bu Eni sampaikan tadi, mungkin dalam kegiatan coaching ini nanti akan mengedepankan beberapa prinsip, Bu Eni. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, artinya potensi dari coach tadi. Jadi sebelum coaching saya akan memberikan satu penekanan pertanyaan lagi sesudah tadi. Yang pertama, mungkin menurut Bu Eni, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Eni kembangkan dalam coaching kali ini? Kan ada 3. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang betul. Mungkin kali ini saya akan mengedepankan mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching kali ini bersama coach saya. Jadi Bu Eni akan mengedepankan mendengarkan aktif. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari proses coaching nanti yang akan Ibu Eni sampaikan nanti, mungkin menurut Bu Eni yang bagaimana? Saya berharap coach saya itu dapat atau mampu menemukan solusi dari semua permasalahan yang dihadapinya. Karena selama ini mungkin dia merasa kok nggak berhasil, tapi ternyata apa harus seperti ini ya. Saya akan berusaha menggali itu agar coach menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian dari proses coaching tadi, mungkin harapan dari Bu Eni setelah kegiatan nanti coachingnya tadi? Saya berharap setelah selesai coaching, coach saya bisa menemukan solusi, kemudian mengimplementasikannya ke kelas di mana dia mendapatkan permasalahan, kemudian dapat meningkatkan hasil pembelajarannya menjadi lebih baik dari solusi yang dia dapat dari proses coaching kita kali ini. Begitu Ibu Eni, nanti proses coaching akan Ibu Eni laksanakan setelah ini. Demikian kegiatan pra-observasi yang kita laksanakan. Semoga coachingnya berjalan lancar. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini aku
iya. Mohon maaf, WA-nya Bu Gita yang kemarin baru tak jawab tadi malam. Baru tak buka terus baru sempat jawab tadi malam. Maaf ya. Baik. Ini apa yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan saat ini dengan saya? Mungkin sama ada beberapa problem di kelas yang menjadi pikiran saya dan menjadi unek-unek saya, dan saya juga membutuhkan teman sharing. Jadi pulau WA dengan tadi malam. Terus untuk permasalahannya itu biasa pun karena saya mengaku di TK anak-anak TK itu untuk gimana dalam pembelajaran akhir-akhir ini, karena pembelajaran di sini kan sekarang 5 hari kerja. Nah, untuk itu anak-anak kan ada penambahan dalam waktu pembelajaran itu. Anak-anak itu mudah bosan untuk saat ini itu karena penambahan waktu itu, jadi anak-anak istirahatnya itu lebih singkat, tapi untuk waktu pembelajarannya itu lebih lama. Jadi anak-anak itu kadang itu di kelas itu setelah istirahat itu kan anak-anak sudah makan sudah, tapi untuk setelah istirahat kan biasanya kalau dulu itu langsung persiapan pulang penutupan dan persiapan pulang. Untuk saat ini kan tidak, jadi kita harus memberi materi lagi setelah istirahat. Mungkin anak-anak saat diberi materi lagi setelah istirahat itu anak-anak merasa bosan. Mungkin seperti itu permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini, makanya agak gimana ini cara penyelesaian masalah ini. Berarti ini masalahnya Bu Gita itu kurang lebih kayak termasuk anak harus adaptasi dengan pergantian 5 hari kerja gitu. Kalau kemarin 6 hari kerja mungkin agak santai ya, jadi bisa pulang lebih pagi. Kalau sekarang karena 5 hari kerja, jadi masalahnya itu mereka bosan di lamanya waktu belajar di kelas gitu ya Bu. Baik, kemudian kalau permasalahannya seperti yang Gita utarakan tadi, sebenarnya kondisi ideal yang menurut Bu Gita itu yang bagaimana? Walaupun ini mohon maaf terkait dengan adaptasi 5 hari kerja tadi. Jadi kondisi seperti apa sih yang sebenarnya dianggap ideal oleh Bu Gita? Mungkin kondisi ideal yang saya kendaki itu seperti kalau anak-anak mengikuti pembelajaran waktu pagi hari kan anak-anak itu merasa antusias, terus nyaman dalam pembelajaran. Jadi anak-anak itu tidak terlalu bosan, karena saat anak-anak bosan itu anak-anak TK itu rewel pun, jadi minta ini, minta pulang, minta gimana seperti itu. Nah untuk permasalahannya itu tadi seperti itu, dan idealnya itu saya menginginkan anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman, dengan anak-anak itu bisa fokus lagi saat pembelajaran, mungkin pembelajaran siang khususnya setelah istirahat itu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Iya. Berarti menurut Bu Gita, keadaan ideal yang diinginkan Bu Gita itu anak-anak cepat beradaptasi dengan perubahan jam pelajaran, kemudian anak-anak juga nyaman mengikuti pembelajaran tanpa rasa bosan. Baik. Sejauh ini dari kita sudah menjalani 5 hari kerja sekitar 3 bulanan ya Bu, dari awal pembelajaran kemarin, dari tahun ajaran baru sampai hari ini, terkait tadi Bu Gita bilang bahwa anak-anak itu kurang antusias, anak-anak kurang tertarik gitu. Sebenarnya hambatan yang mungkin menghalangi untuk anak-anak bisa beradaptasi dengan perubahan jam pelajaran, dan hambatan kenapa anak-anak sulit untuk berkonsentrasi atau tertarik dengan pembelajaran itu apa kita? Mungkin anak-anak kurang tertarik dalam pembelajaran itu, mungkin anak-anak dari pembelajaran yang saya berikan itu mungkin kurangnya APE yang banyak. Jadi APE saya ini saat ini masih terbatas Bun, jadi untuk
APE itu waktu digunakan anak-anak itu mungkin karena APE-nya terbatas dan setiap hari anak-anak menggunakan APE itu, jadi anak-anak juga bosan saat yang awal-awal dulu waktu saya memberikan APE mungkin anak-anak masih bisa bermain APE itu. Tapi untuk ke belakang ini anak-anak bosan dengan APE yang cuman itu aja seperti itu, dan APE yang saya miliki itu memang sangat terbatas. Berarti saya menarik kesimpulan bahwa mungkin masalahnya terletak pada kurangnya beragam APE yang Bu Dita miliki di sekolah saat ini. Oke, berarti itu menjadi salah satu hambatan atau faktor penyebab anak-anak kurang tertarik dan semangat untuk belajar. Baik. Kemudian jika dikondisikan ideal dalam skala 1 sampai 10 menurut Bu Dita, kira-kira saat ini siswa Bu Dita itu ada di skala berapa? Mungkin kalau dilihat dari APE yang terbatas itu dan untuk pembelajaran anak-anak memang belum maksimal karena mungkin merasa bosan, jadi anak-anak juga itu mungkin dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini skalanya baru 5 seperti itu. Gitu. Kalau sekarang di skala 5 dengan apa yang diinginkan Bu Dita untuk meningkatkan itu tadi, sebenarnya Bu Dita menginginkan ke level berapa untuk meningkatkan biar mencapai lebih ke ideal tadi? Mungkin tidak terlalu muluk ya Bun, karena mungkin di lembaga saya memang keterbatasan APE itu, jadi untuk pengadaan APE nanti mungkin juga dari saya sendiri membuat APE atau gimana, nanti mungkin untuk skala mungkin antara 7 sampai 8 gitu. Oke, berarti luar biasa Bu Dita sudah menggagas, saya buat sendirilah APE-nya, memanfaatkan apa yang ada, luar biasa kreativitasnya, dan itu semoga bisa mendukung keberagaman APE yang dibutuhkan di sekolah Bu Dita tadi. Baik, sekarang gini, upaya atau solusi apa yang Bu Dita sudah laksanakan atau rencanakan untuk mencapai level terbaik tersebut? Yang tadi Bu Dita bilang bahwa anak-anak itu sekarang masih di level 5 Bu. Sedangkan saya itu dengan keterbatasan APE yang saya miliki, saya menginginkan atau punya cita-cita agar anak-anak bisa berada di level 7 atau 8, mungkin kita bisa berekspektasi seperti itu. Jadi upaya atau solusi apa yang sudah ada di pikiran Bu Dita atau sudah berada di perencanaan Bu Dita untuk mengatasi ini semua, selain tadi Bu Dita bilang bahwa mau membuat APE buatan sendiri sebagai penunjang keterbatasan APE tadi. Ya mungkin salah satunya itu tadi berinovasi, menciptakan, membuat dan mengadakan APE sendiri, dan mungkin saya juga ingin berkolaborasi juga dengan teman sejawat dan untuk orang tua untuk berkreasi di sekolah. Jadi waktu anak-anak pembelajaran itu kan orang tua itu ada yang menunggu anak-anak, kalau TDK itu ada orang tua yang menunggu anaknya, itu mungkin saya ajak untuk berkolaborasi, jadi untuk membuat APE, jadi saya menyiapkan untuk bahan-bahannya dan saya menjadi tutor menjadi tutor untuk seperti apa APE yang akan kita buat. Jadi anak-anak mungkin kita membuat APE anak-anak itu dari bahan-bahan bekas dan bahan-bahan yang dimiliki oleh ibu-ibu yang ada di rumah, jadi dari botol atau dari mungkin plastik atau seperti itu, kita buat bersama-sama. Mungkin kurang lebih upaya yang akan saya lakukan seperti itu. Luar biasa kreativitasnya Bu. Kerjasama dengan wali murid, artinya kita tidak hanya terpancang bahwa ini harus disediakan oleh sekolah gitu, tapi Bu Dita sudah berkreativitas dan bekerja sama atau membangun
kolaborasi bukan hanya dengan yang ada di sekolah, tapi juga dengan wali murid. Artinya untuk mengembangkan APE tadi, Bu Dita sudah berusaha juga untuk memberdayakan atau memanfaatkan benda-benda bekas yang bisa digunakan ke APE nanti. Luar biasa sekali kita. Jadi tidak terpancang pada keterbatasan alat yang kita miliki, ya. Sekarang kira-kira dari solusi yang sudah Bu Dita rencanakan tadi, kemudian yang sudah diupayakan tadi, kapan Bu Dita akan melaksanakan pembelajaran yang direncanakan Bu Dita ini? Mungkin untuk pelaksanaan karena dalam minggu ini kita masih ada outing kelas, ya. Kita mau ada acara itu outing kelas manasik haji. Terus untuk pelaksanaan itu mungkin saya juga harus mempersiapkan bagaimana rencananya, dan juga untuk bahan-bahan itu tadi juga harus berkolaborasi dengan orang tua itu tadi. Mungkin untuk persiapan selama 1 minggu ini mungkin bisa terlaksana, insya Allah minggu depan bisa saya mulai untuk melaksanakan keinginan saya itu. Oke, baik. Itu pelaksanaannya mungkin sekitar minggu depan, ya. Baik. Dalam proses pelaksanaannya nanti atau dalam proses pengimplementasiannya nanti, Bu Dita kira-kira membutuhkan dukungan nggak dari atau siapa saja yang terlibat atau mendampingi Bu Dita dalam proses pelaksanaannya ini nanti? Ya, otomatis untuk mendampingi saya, ya, dari kepala sekolah saya, ya, untuk dukungan mungkin, terus untuk penyampaian juga kepada wali murid itu, terus ya teman sejawat, karena di TK saya ada kelompok A dan kelompok B, jadi kita sama-sama berkolaborasi juga. Terus mungkin saya juga sangat membutuhkan dukungan dari ibu-ibu wali murid tadi, jadi untuk dari pengadaan bahan dan juga pembuatan, jadi kita bisa sama-sama membuatnya saat ibu-ibu menunggu di sekolah tadi, dan mungkin seperti itu agar bisa lancar dalam pelaksanaan. Baik, berarti Bu Dita itu mengimplementasikannya yang pertama membutuhkan atau melibatkan baik kepala sekolah, rekan sejawat baik dari guru A dan tadi kelompok B tadi, kemudian juga berkolaborasi dengan wali murid untuk pembuatan tadi. Luar biasa ini. Ini sebelum kita tutup, karena waktu kita juga terbatas, meninggal anak-anak, kesan apa yang Bu Dita dapatkan dari pelaksanaan coaching kita kali ini? Alhamdulillah, ini mungkin dari kemarin sudah gimana, ya, ada unek-unek yang masih ada di angan-angan, dan sekarang ini tadi diberi kesempatan sama Beni untuk sharing, untuk bercerita dan mungkin menyampaikan masalah saya, dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan solusi. Mungkin saya untuk kesannya sangat senang sekali bisa sharing dengan Beni, seperti itu. Baik, alhamdulillah jika coaching kita kali ini ada manfaatnya dan Bu Dita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Dita hadapi, yang Bu Dita utarakan tadi, dengan berbagai solusi dengan masalah keterbatasan dengan anak kurang aktif, kemudian kurang tertarik dengan pembelajaran, kemudian adaptasi dengan perubahan jam pelajaran, tapi Bu Dita sudah menemukan solusi dari itu semua, baik dari memaksimalkan RPE yang kurang tadi, kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua yang memanfaatkan mereka ada di sekolah saat menunggu, gitu. Jadi luar biasa sekali. Semoga coaching kita kali ini bermanfaat dan pelaksanaannya. Saya tunggu hasil berikutnya, Bu Dita. Saya tunggu ngobrol-ngobrol kita lagi. Semoga nanti ada perkembangan yang luar biasa dan bermanfaat untuk pembelajaran anak-anak. Nanten nggih. Baik, terima kasih atas kehadirannya tadi. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eni. Selamat siang, Pak Bri. Baik, alhamdulillah tadi Bu Eni telah melaksanakan proses coaching bersama coachnya. Iya. Jadi menurut Bu Eni tadi
apakah proses coachingnya sudah berjalan lancar? Alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan lancar dan alhamdulillah juga coaching sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal nih Bu Eni. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah dapatkan tadi saat coaching terkait indikator yang ingin Bu Eni sampaikan tadi sebelum pelaksanaan coaching tadi? Alhamdulillah saya sudah mendapati berdasarkan indikator yang saya tentukan, yaitu coach sudah mampu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian mungkin apa yang membuat Ibu ini dapat mengatakan demikian? Saya menarik kesimpulan dari apa yang dia sampaikan tadi, bahwa beliau itu mengutarakan solusi-solusi yang terpikirkan. Kemudian yang terakhir, beliau menemukan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Baik, gini Bu ini. Jadi saya akan menyampaikan hasil observasi saya mengenai bagaimana Ibu ini telah melaksanakan coaching bersama coachingnya. Jadi terima kasih Ibu ini sebelumnya sudah melakukan coaching. Jadi yang sangat luar biasa tadi coachingnya bersama Ibu Dita. Ya. Jadi percakapannya menurut saya sangat hidup sekali, sangat interaktif, sangat seru. Kemudian dari hasil pengamatan saya, observasi saya itu pada saat proses coaching tadi sudah menggunakan alur cerita, meskipun diselingi beberapa pertanyaan, bulan, kemudian menurut saya itu yang membuat lebih seru dari proses coaching tadi. Kemudian Ibu ini sudah memunculkan beberapa proses kemitraan, proses kreatif, dan pastinya sudah memaksimalkan potensi yang oleh coaching. Kemudian saya juga mengamati prinsip coachingnya sudah sangat menggunakan alur cerita, dan juga proses coachingnya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kemudian saya ingin menyampaikan lagi satu pertanyaan lagi Bu Eni. Mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eni dapat kembangkan dalam kegiatan coaching ke depan? Mungkin saya akan lebih mendengarkan aktif, kemudian mungkin menghadirkan konsentrasi atau bagaimana saya bisa berada dalam situasi bersama coach saya untuk bisa menyelesaikan atau menemukan permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bu Eni. Selamat atas proses coaching sudah berjalan lancar tadi. Terima kasih. Semoga nanti dalam proses coaching berikutnya dan coach yang berbeda tentunya dapat berjalan lebih baik seperti ini, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di sini apakah Bapak akan melakukan kegiatan coaching? Apakah betul Bapak? Betul Bu Dita, saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya nanti akan menjadi observer nih Bapak. Nanti saya akan mengamati kegiatan Bapak saat melakukan kegiatan coaching, di mana dengan menggunakan rubrik coaching. Yang pertama, apakah sudah menggunakan alur cerita apa belum ya Bapak? Sementara pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach saya rasa sudah menggunakan alur cerita sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Semoga nanti dapat menghasilkan yang terbaik. Terus bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Jadi begini nanti berita, saya akan mengambil inti dari problem yang disampaikan oleh coach saya, kemudian saya akan menggali dampak dan sumber-sumber masalah, kemudian apa saja yang membuat itu problem itu terjadi, kemudian saya akan menggiring opini dari coach saya untuk menemukan satu solusi, kemudian satu upaya yang akan beliau laksanakan begitu. Dan jangan lupa nih Bapak, dalam kegiatan coaching harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
sebelum kegiatan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Jadi saya akan mengembangkan diantaranya ada mendengarkan secara aktif, kemudian present secara penuh, dan juga akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Untuk kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi? Jadi begini Bu Risa, saya akan mengedepankan memprioritaskan kompetensi mendengar aktif. Jadi saya ingin sebisa mungkin mendengarkan problem yang disampaikan oleh coach saya, kemudian saya menggali apa yang menyebabkan itu semua terjadi, kenapa bisa sampai seperti itu. Kemudian saya juga ingin menggali solusi yang disampaikan oleh coach saya. Jadi saya menekankan kepada mendengar aktif supaya saya bisa mendengarkan alur yang disampaikan oleh coach saya, sehingga coach saya dapat menemukan solusi yang dia sampaikan. Terus untuk indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Bapak dalam kegiatan coaching? Jadi saya ingin menyampaikan kepada coach saya bahwa indikator yang saya harapkan dari proses coaching itu, saya ingin membuat coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian dari solusi tadi saya juga akan menanyakan nanti actionnya kapan akan dimulai, kemudian bagaimana nanti kira-kira solusi itu dapat memperbaiki dari problem atau masalah yang coach saya hadapi. Ada harapan dari Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya harapkan mungkin dari proses coaching ini dapat meningkatkan dari problem masalah yang disampaikan coach saya. Semoga melalui solusi yang dapat beliau sampaikan, dapat beliau laksanakan juga, sehingga kedepannya problemnya sudah dapat teratasi dan semakin membaik. Ya, demikian Bapak kegiatan observasi. Silakan monggo Bapak melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Pri. Bagaimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah, tadi lumayan menguras energi dari kelas, tapi ini sudah selesai, anak-anak sedang istirahat. Bu Eni, katanya kemarin ingin bercerita, menyampaikan sesuatu begitu. Karena ini berhubung dari pagi kelihatannya Bu Eni sangat sibuk di kelasnya, mungkin anak didiknya ada yang memerlukan bimbingan. Mungkin Pak Pri, gini, saya kan ngajar di kelas 2, otomatis anak-anak nggak bisa ditinggal sama sekali, dan kebetulan kelas 2 itu kan muridnya banyak, ada 22 siswa, jadi saya butuh penanganan yang ekstra. Terus ada siswa PJBK juga, jadi perlu lebih lagi insentif untuk memperhatikan mereka. Jadi gini Pak Pri, saya itu ada permasalahan terkait pembelajaran saya di kelas. Saya kan tahun ini ngampu di kelas 2, yang sebelumnya saya di kelas 4, kemudian saya diberi tugas untuk mengampu di kelas 2. Mungkin secara pengalaman karena belum terbiasa di kelas bawah, tapi secara tanggung jawab saya siap melaksanakannya. Cuman saya itu merasa siswa saya itu bagaimana ya, kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian agak kesulitan menerima materi, kemudian satu lagi kayaknya siswa itu merasa bosan atau gimana ya ketika melakukan pembelajaran. Apalagi menjelang siang seperti iya, ini. Betul sekali. Mungkin di pagi lebih. Iya, kalau pagi itu anak-anak mungkin masih bersemangat, tetapi kalau siang itu sudah mulai lihat jendela, lapar gitu kadang. Jadi konsentrasinya itu terpecah. Nah, saya itu ingin bagaimana pembelajaran saya itu di kelas itu bisa maksimal, anak-anak bisa berkonsentrasi, kemudian tetapi anak-anak juga bisa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Terus kayak penangkapan materi mereka itu bisa maksimal juga gitu loh Pak. Tapi hari ini saya ngadepi masalah mereka kayaknya kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya merasa
apa ya yang kurang, apa yang perlu saya tingkatkan. Saya itu berpikir demikian, Pak. Oh, jadi menurut cerita Bu Eni tadi yang saya tangkap, mungkin siswanya kurang aktif ya Bu, di Iya. kelas kan, apalagi tingkat konsentrasi siswa itu kan semakin Betul, siang semakin betul. berkurang gitu gitu. Iya. Jadi mungkin pagi masih semangat, kemudian semakin siang nanti konsentrasi semakin berkurang, apalagi pada waktu membutuhkan apa tadi Bu? Keaktifan anak. Iya, saya pengennya itu anak-anak aktif dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan lalu mengerjakan apa yang saya tugaskan, bukan seperti itu, tapi anak-anak bisa aktif ikut melakukan kegiatan di dalam kelas gitu. Anak-anak sampai hari ini belum, ya mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa, tapi kebanyakan belum bisa, Pak. Dan mungkin juga karena di kelas saya itu kan siswanya itu macam-macam, ada yang PDBK, ada yang reguler. Sebenarnya saya itu pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah berusaha membuat berbagai konten, tetapi sampai hari ini belum maksimal hasilnya. Mungkin menurut Ibu Eni, kan tadi telah disampaikan anak-anaknya kurang aktif, kemudian pemakaian medianya mungkin menurut jenengan kurang. Itu mungkin kondisi yang ideal menurut Bu Eni yang ada di dalam kelas itu yang bagaimana? Kan berhubung siswanya juga banyak, jadi menurut Bu Eni sendiri kondisi yang ideal itu yang bagaimana? Sebenarnya kalau kita bicara idealnya itu mungkin dari saya sendiri, kemudian menyebar atau berakibat atau berdampak ke anak-anak juga. Jadi saya itu inginnya anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa maksimal memahami materi yang saya sampaikan. Jadi keaktifan mereka lah yang membuat mereka paham materi yang saya sampaikan. Itu yang saya inginkan, Pak. Jadi bagaimana itu bisa saya dapatkan ya, saya berpikir seperti itu. Jadi lebih ke ini ya Bu, apa namanya, student center ya. Jadi lebih ke siswanya lebih aktif. Saya itu sebisa mungkin itu. Jadi kan hanya fasilitator saja gitu. Jadi kalau selama ini kan jadi kondisi ideal sudah disampaikan Bu Eni seperti itu. Terus proses progresnya anak-anak masih juga seperti tadi. Jadi mungkin kalau saya klasifikasikan gitu ini, kondisi ideal tadi yang menurut Bu Eni sampaikan yang anak-anak aktif tadi itu dikatakan skala 10 misalnya. Jadi menurut Bu Eni progres yang selama ini dilaksanakan selama 3 bulan semester 1 ini menurut Bu Eni sudah dalam skala berapa kalau kita bisa asumsikan? Gini, dari awal pembelajaran sebelum saya mencoba menerapkan ini atau cara berdiferensiasi itu mungkin masih di skala 5. Sedangkan sebenarnya ideal yang saya inginkan itu nggak muluk-muluk Pak Pri, mungkin nggak sampai 10 atau mungkin 7 lah, melihat dari situasi anak-anak yang anak-anak di kelas saya dengan begitu kompleksnya. Ada yang maaf di kelas 2 belum bisa baca, ada yang sudah bisa baca tapi tulisannya belum rapi, dengan masih bacanya masih mengeja. Jadi saya mungkin menginginkan idealnya proses pembelajaran saya bisa berjalan lebih baik itu mungkin sampai di level 7 aja Pak. Jadi ada peningkatan, tapi saya nggak berani berekspektasi terlalu tinggi karena ternyata anak-anak ini karena mungkin ada kompleksnya macam-macam anak ini, jadi saya juga harus kompleks juga dalam memberikan pembelajaran yang mengcover kebutuhan mereka. Mungkin demikian. Lebih realistis gitu ya? Saya lebih realistis dengan kelas saya sebenarnya, tapi kenapa saya belum bisa memaksimalkan gitu. Jadi seperti yang disampaikan Bu Eni tadi kan ada beberapa problem tadi yang menurut Bu Eni hambatannya yang paling banyak itu menurut Bu Eni dari mana? Mungkin kan ada beberapa faktor nih dari proses tadi problem Bu Eni tadi, ada beberapa faktor pastinya. Itu menurut Bu Eni sendiri mungkin hambatan yang paling terasa itu selama ini yang bagaimana? Mungkin saya merasa dari media pembelajaran saya
saya kok berpikir kalau media pembelajaran saya itu kurang interaktif, kemudian kurang inovatif. Jadi saya merasa saya sudah berusaha menerapkan beberapa konten untuk mengcover kebutuhan anak-anak, tetapi anak-anak tetap nggak aktif, belum aktif. Jadi masalah saya itu sekarang mungkin di media pembelajaran, Pak. Lebih ke media pembelajaran. Iya, media pembelajarannya. Jadi lebih Bu ini akan melaksanakan beberapa setelah itu. Iya, saya rencananya ini saya akan tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya tetap akan menggunakan konten yang beragam untuk anak-anak, tetapi saya akan lebih menekankan. Saya berencana membuat media pembelajaran interaktif untuk anak-anak agar anak-anak tertantang ikut serta dalam proses pembelajaran. Jadi pemahaman materi yang dia dapatkan bukan hanya dari saya, tetapi dari apa yang dia lakukan itu. Mungkin saya berpikir dengan demikian pemahaman materinya akan lebih kuat, kemudian anak-anak bisa ikut dalam pembelajaran. Jadi student centernya juga akan saya dapatkan juga, keaktifannya akan diperoleh di sana nanti. Saya berencana seperti itu. Iya. Jadi menurut Bu ini tadi seperti itu, mulai dari problemnya tadi, kemudian skalanya tadi. Nanti mungkin Ibu ini akan membuahkan atau ingin menerapkan satu solusi yang sangat efektif mungkin menurut Bu ini. Menurut tadi problem yang dirasakan oleh tadi, Bu ini ingin memiliki cita-cita atau solusi yang ingin Bu ini laksanakan ke depannya. Iya, saya yang pertama saya akan membuat media pembelajaran interaktif tadi, yang inovatif dan interaktif. Kemudian saya akan membuat LKPD yang mungkin semacam juga untuk mengcover kebutuhan anak-anak dan biaya belajar mereka. Dan saya akan berusaha untuk menerapkannya di semua mata pelajaran, karena beberapa mata pelajaran ada yang berhasil dengan metode ini, tetapi mungkin ya kita sangat terkendala dengan media pembelajaran yang kurang kreatif tadi, kurang aktif tadi. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Jadi Bu ini akan melaksanakan media, kemudian LKPD bermacam-macam begitu Ibu. Mungkin dari solusi yang Bu ini sampaikan tadi, kapan kira-kira Bu ini akan melaksanakan solusi tadi? Kan mengingat skala tadi masih 5, mungkin Bu ini menginginkan ke skala 7. Jadi Bu ini sudah mencita-citakan solusi tadi, mungkin kapan akan dimulai? Gini Pak, mungkin karena minggu depan itu kan masih mid semester untuk anak kelas 2. Kemudian setelah itu setelah kami akan mengadakan kayak kelas meeting atau ada perlombaan di sekolah, mungkin sekitar 1 mingguan lah. Jadi mungkin setelah itu akan kembali ke pembelajaran biasa. Saya akan berusaha menerapkan itu di kelas saya, dan saya akan membuat pembelajaran lebih aktif lagi dengan membuat media pembelajaran yang lebih inovatif yang melibatkan anak dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin terkait LKPD, saya juga akan membuat LKPD yang lebih bermacam, lebih mengcover kebutuhan gaya belajar mereka, sehingga apa yang saya inginkan, pembelajaran yang anak-anak bisa memahami materi dengan mudah, kemudian anak-anak bisa aktif di dalam kelas, itu saya berharap bisa dalam mungkin setelah acara ini mid semester selesai, kemudian ada, karena setelah kami ya itu tadi sudah merencanakan ada kelas meeting, jadi setelah itu saya akan segera melaksanakannya. Jadi segera melaksanakan. Terus kemudian menurut Bu ini kan akan dilaksanakan tadi dalam implementasinya di solusi tadi yang Bu ini sampaikan, ada beberapa hal tadi. Mungkin dalam implementasi dari solusi tadi Bu ini membutuhkan pendamping dari internal atau eksternal mungkin? Tentu Pak, saya
saya membutuhkan dukungan, termasuk ini saya membutuhkan dukungan dari Pak Bri atau ngobrol dengan Pak Bri, sharing. Kemudian saya membutuhkan terutama dukungan dari kepala sekolah serta kerjasama dengan rekan-rekan sejawat, karena semua tidak akan terlaksana ketika saya tidak bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan dengan semua yang ada di sekolahan. Tetapi ada satu yang mungkin akan saya usahakan untuk bekerja sama juga, yaitu dengan orang tua. Jadi komunikasi dengan orang tua, pengawasan anak belajar di rumah juga akan saya masukkan ke dalam proses pelaksanaan atau implementasi pembelajaran saya ke depannya nanti. Jadi ada banyak nih pendampingnya. Bu Eni, mungkin ini kesempatannya karena waktu sudah terbatas. Proses ngobrol kita harus kita selesaikan. Mungkin sebelumnya ada pesan atau ada kesan dari Bu Eni selama proses coaching ini tadi, proses ngobrol ini tadi? Iya, yang pasti saya berterima kasih setelah ngobrol dengan Pak Bri, proses coaching ini akhirnya saya merasa lega. Permasalahan saya sedikit banyak saya menemukan titik temu dari permasalahan, solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya lega sekarang, saya bisa berusaha, semoga kedepannya saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi berdasarkan solusi yang sudah saya dapatkan di coaching kita kali ini. Dan sekali lagi terima kasih sudah sharing dengan saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya yang selama ini saya pendam gimana ya cara menyelesaikannya. Saya berpikir demikian, tapi alhamdulillah hari ini bisa menemukan solusinya. Alhamdulillah ini. Jadi Bu ini tadi sudah menyampaikan problemnya, kemudian hambatannya bagaimana, level terbaiknya yang bagaimana. Kemudian Bu ini sendiri sudah menyampaikan solusinya sendiri kan tadi. Kemudian kapan akan menyelesaikannya, akan melaksanakannya. Jadi alhamdulillah Bu ini sudah memecahkan masalahnya sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Semoga nanti kedepannya dapat segera dilaksanakan dan berjalan lancar. Amin. Mungkin itu saja Bu ini karena waktu sudah siang, akan waktu sudah terbatas. Mungkin kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. Saya ingin melihat progres dari apa yang dijalankan Bu ini. Saya sudah sabar untuk menanyakan progresnya di mana nanti, apakah lebih baik, dan pastinya harapan itu akan jauh lebih baik lagi. Demikian Bu ini. Atas sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Dita. Ya, alhamdulillah Bapak, kegiatan coaching sudah selesai dan berjalan dengan baik dan lancar nih Bapak. Alhamdulillah Bu Dita. Di kegiatan pasca observasi ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada jenengan nih Bapak. Boleh nggih? Oke, silakan Bu Dita. Oke. Untuk yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan tadi saat coaching terkait indikator yang diinginkan oleh Bapak? Baik, alhamdulillah Bu Dita, tadi setelah saya melaksanakan coaching bersama Bu Eni sebagai coach saya telah mendapatkan beberapa kesimpulan, terutama tentang kompetensi yang saya depankan tadi kan mendengar aktif. Jadi alhamdulillah tadi saya sudah memfasilitasi Bu Eni sebagai coach saya. Dari awal saya sudah menanyakan problem apa yang beliau hadapi, kemudian apa yang menyebabkan seperti itu. Kemudian alhamdulillah berdasarkan alur cerita saya sudah dapat menggali solusi yang disampaikan oleh Bu Eni sebagai coach saya, sampai kepada saya menanyakan nanti kapan beliau akan memulai solusi beliau tersebut untuk akhirnya dapat dilaksanakan dan memperbaiki problem yang beliau hadapi saat ini. Terus apa yang membuat Bapak menilai demikian? Jadi saya menyatakan seperti ini karena Bu Eni tadi telah menyampaikan dari awal tadi beliau menyampaikan prinsip atau problemnya. Beliau menyampaikan bahwa siswanya itu mengalami beberapa masalah tentang keaktifan. Jadi beliau telah menyampaikan
apa yang menyebabkan demikian bisa terjadi. Jadi beliau menyampaikan bahwa siswa yang tidak aktif tadi karena beliau hanya menggunakan media-media yang konvensional. Jadi berdasarkan tadi saya dapat menggali bahwa akan Koji laksanakan yaitu akan mengedepankan media-media belajar yang inovatif dan kreatif berdasarkan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, jadi mengakomodasi kebutuhan siswa. Jadi solusi yang beliau sampaikan tadi saya sudah dapat gali. Kemudian saya juga menanyakan kapan beliau akan mengimplementasikan ke depannya di kelasnya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawabannya. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa. Percakapan sangat hidup sekali. Terus dari hasil observasi pengamatan saya pada proses coaching tadi sudah menggunakan alur cerita, Bapak sudah memunculkan kemitraan, proses aktif dan memaksimalkan potensi. Dan saya amati tadi Bapak sudah menggunakan prinsip coaching dengan menggunakan alur cerita. Dan saya amati tadi Bapak juga sudah sangat lancar, Alhamdulillah. Praktek coaching kali ini sudah berjalan lancar. Terus kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ke depannya, Bapak? Jadi ke depannya saya ingin menyampaikan atau menekankan lagi kepada kompetensi pertanyaan yang lebih berbobot ya kita. Kemudian juga dari presence kehadiran penuh. Jadi saya dalam coaching ke depan dengan coaching yang berbeda pastinya saya ingin mengedepankan semua kompetensi tadi ketiga-tiganya agar proses coaching berjalan dengan maksimal, kemudian menimbulkan atau menghasilkan solusi yang terbaik. Oke Bapak, demikian coaching dan observasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Dita. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Oke, alhamdulillah saya hari ini akan mencoba menanyakan sesuatu. Apakah benar Bu Dita mau mengajarkan kegiatan coaching hari ini? Benar Bu Eni. Oh iya. Begini Bu, terkait kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan bersama coach Ibu Pak Binanti, saya nanti akan bertugas untuk mengamati kegiatan Ibu saat melakukan kegiatan coaching, di mana dengan menggunakan rubrik coach yang telah saya buat. Mungkin sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama di sini saya akan apakah Ibu sudah menggunakan alur cerita atau belum? Insya Allah Bu Eni untuk coaching pada hari ini saya sudah menggunakan alur cerita yang dimulai dari identifikasi masalah sampai proses pelaksanaan. Oke, baik, alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua mungkin saya ingin tahu bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Mungkin nanti saat proses coaching saya akan menarik kesimpulan dan permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Mungkin dengan cara itu saya untuk mendapatkan itu. Kemudian bagaimana coach menanggapi pertanyaan yang Ibu ajukan? Mungkin yang saya harap coach dapat menanggapi pertanyaan dari saya dengan terbuka, dengan nyaman, dan mengutarakan permasalahan yang dihadapi oleh coach dengan sangat jelas. Oke, baik. Jangan lupa ya Bu, dalam kegiatan coaching harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreativitas, kemudian memaksimalkan potensi yang ada atau yang dimiliki oleh coach kita. Baik, sebelum kegiatan coaching saya akan memberikan beberapa pertanyaan lanjutan Ibu. Yang pertama,
sebenarnya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Sebagai contoh, kehadiran penuh, ataukah mendengarkan aktif, ataukah membuat pertanyaan berbobot? Mungkin pada proses coaching pada hari ini saya ingin mengembangkan potensi mendengar aktif ya dalam kegiatan coaching saya hari ini. Oke, mungkin kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi nanti? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach yaitu mendengarkan aktif karena untuk menggali masalah dan mendapatkan potensi dan juga solusi dari coach saya. Mungkin seperti itu. Kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam kegiatan coaching kali ini? Saat coach saya menyampaikan masalah, mungkin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh, ngerti. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Coach dapat menemukan solusi dari problem atau masalah yang dihadapi dan bisa merealisasikan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Baik Ibu, demikian mungkin kegiatan pra-observasi kita kali ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching bersama coachnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Bu Dita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dita bagaimana? Ya alhamdulillah. Tapi katanya kemarin mau sharing saya. Mungkin apa yang mau disampaikan dari saya? Iya Bu Dita, kemarin saya menghubungi dengan ingin cerita sesuatu. Jadi gini Bu Dita, saya kan baru 2 tahun ini mengajar di kelas 6. Jadi sudah berjalan 3 bulan, semester 1 ini. Saya itu menemukan 3 saya itu saya klasifikasikan mereka itu masih kriteria literasinya itu masih rendah. Dalam artian begini kita, mereka itu ketika saya berikan suatu soal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia kan, kebetulan di waktu ini materi yang pertama di bahasa Indonesia semester 1 ini kebetulan materinya tentang mencari bukti pokok. Otomatis anak didik kan harus membaca suatu beberapa paragraf mungkin beberapa cerita, kemudian menentukan mana ide pokoknya, kemudian mana kalimat pendukungnya dan sebagainya, kemudian deduktif atau induktif. Jadi anak ketiga tadi setelah saya berikan suatu soal beberapa kali, itu di antara teman-temannya itu juga masih rendah hasilnya. Tapi teman-teman yang lain itu alhamdulillah masih tinggi. Jadi dapat saya katakan, oh anak didik saya yang tiga ini kemungkinan literasinya masih rendah, masih kurang. Itu pun saya juga cross check ke kelas 5 dulu. Pada waktu tahun lalu kan mereka ikut ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu. Itu kan rapat pendidikannya baru muncul 2024 ini. Saya baca, alhamdulillah yang numerasi dan lain itu masih bagus. Kemudian yang literasi itu masih di bawah, masih kuning, di indikator kuning. Jadi menurut saya literasi yang anak ini tadi kemungkinan kan tidak hanya di bahasa Indonesia saja, bisa jadi dalam nama soal lain itu yang menyebabkan literasi tadi masih kurang, masih kuning begitu Bu. Mungkin kondisi ideal yang seperti apa menurut jenengan yang pas buat anak-anak itu? Jadi begini Bu Dita, jadi kondisi ideal yang menurut saya ingin saya alami di kelas 6 ini, yang satu kelas tadi ada 15 siswa. Jadi yang saya inginkan yang ideal itu semuanya itu dalam basicnya itu sudah literasinya sudah baik. Dalam artian begini kita, anak didik saya itu memahami suatu soal. Ini kan kelas 6 sudah laksanakan nanti sumatif akhir jenjang nanti kira-kira bulan April tahun depan, semester depan.
Jadi dalam pemahaman soal itu kan siswa diharuskan memahami suatu kalimat, tidak hanya bahasa Indonesia. Bisa jadi matematika dalam suatu soal cerita. Kalau anak itu mengalami literasi yang rendah, otomatis pemahaman soal itu tadi akan tidak maksimal gitu. Jadi kondisi ideal yang menurut saya itu ya basic literasi dari anak-anak desa itu maksimal semuanya, merata. Jadi 15 anak tadi merata. Nanti saya harapkan akan seperti tadi, anak-anak dapat melaksanakan mengerjakan soalnya dengan maksimal begitu. Terus untuk hambatan apa saja yang mungkin menghalangi untuk mencapai kondisi yang ideal bagi Bapak? Jadi hambatannya kemungkinan sementara ini masih dari lingkaran siswanya. Jadi minat dari anak didik saya yang 3 itu tadi saya amati selama 3 bulan ini. Kalau dia membaca itu masih kurang minat dia. Jadi 15 anak tadi, 3 anak yang lain, yang 12 anak yang itu tadi alhamdulillah sudah minat bacanya sudah bagus. Mereka jika saya suruh membaca itu sudah paham, sudah semangat begitu. Jadi anak-anak yang 3 itu masih kurang. Jadi menurut saya hambatannya itu 3 tadi. Minat baca dari anak-anak di desa yang 3 tadi. Kemungkinan nanti kalau kedepannya minat bacanya meningkat, itu otomatis literasinya pasti lebih baik atau lebih meningkat lagi. Gitu. Berarti menurut jenengan untuk yang menghalangi anak itu tadi minat ya? Dari minat ya, dari 3 anak tadi. Jadi faktor pintaran dari anak itu tadi. Jika seperti itu kondisi yang ada, mungkin dari skala 1 sampai 10 menurut jenengan progres saat ini berapa dan yang ingin dicapai? Mungkin dari skala 1 sampai 10 gitu ya. Kan secara klasikal juga alhamdulillah kira-kira masih 78% ya, yang sudah bagus dan 70%. Jadi bisa saya kategorikan skalanya itu di kategori 6 gitu. Tapi kedepannya saya harapkan nanti anak-anak didik saya secara klasikal itu mendapatkan skala 8. Jadi bagaimana nanti siswa tadi secara klasikal tadi mendapatkan skala 8 sesuai kondisi yang dia tadi 1 sampai 10 itu dari 3 anak tadi yang belum maksimal tadi bisa menggenapi anak-anak tadi mengikuti yang lain, akhirnya skala 6 tadi bisa meningkat ke skala 8 begitu. Sangat sekali. Terus untuk upaya dan solusi apa yang mungkin bisa Anda laksanakan untuk mencapai dari skala yang 6 tadi ke skala 8, mungkin apa yang akan jenengan laksanakan? Mungkin gini berita kan 2 tahun ini saya sudah mengajar di kelas 6. Jadi mungkin saya belajar hal-hal baik yang dari tahun lalu sudah saya terapkan yang lebih efektif untuk anak. Mungkin saya ingin menerapkan satu gerakan literasi berita. Yang dulu itu saya namai Gerli Dopari atau Gerli Dopari. Jadi itu adalah akronim gerakan literasi dongeng pagi hari. Gitu. Jadi anak-anak didik saya itu pada waktu pagi hari setelah berdoa mengerjakan sebentar, kemudian menyanyikan lagu wajib, saya berikan kesempatan maksimal 3 anak dalam 1 hari. Itu maju ke depan. Kalau tahun lalu, jadi 1 anak bergantian, 3 anak bergantian tadi menyampaikan 1 buah dongeng atau cerita. Menurut dia ceritanya yang menarik buat dia tentang apa, misalkan tentang sejarah maupun tentang olahraga dan sebagainya, itu menurut dia terserah yang mereka mau. Jadi mungkin mereka bercerita di depan, saya berikan 1 buah cerita sebelumnya. Jadi saya mengadakan suatu asesmen yang dulu anak-anak itu sukanya tentang apa, tentang olahraga, saya berikan dari sebelumnya tentang buku. Mungkin di buku perpustakaan ini saya berikan 1 buah buku dari sini, saya suruh baca di rumah beberapa halaman, kemudian besok pagi silakan disampaikan. Terus dari gerakan literasi tadi, anak-anak yang lain itu mendengarkan, yang tidak kebagian maju hari itu 3 anak yang lain itu mendengarkan.
tapi tidak hanya mendengarkan, mereka bisa memberikan tanggapan. Oh begini caranya olahraga itu seperti ini, sesuai yang dia baca. Karena menurut saya hakikatnya literasi itu bukan hanya membaca. Jadi literasi itu ada 3 tahap kita. Menurut saya pribadi, yang pertama yaitu membaca, memahami dan menyampaikan. Anak itu dapat membaca suatu bacaan, kemudian memahami bacaan itu tadi, dan dapat menyampaikan kepada orang lain apa yang dia sampaikan tadi. Otomatis pemahamannya lebih baik lagi. Jadi menurut saya seperti itu. Pada waktu pagi hari siswa saya dapat memahami bacaan yang kemarin dia baca, kemudian semalam mungkin dia membaca. Itu yang saya biasakan setiap hari secara bergantian tadi. Saya harap nanti anak-anak didik saya dapat memahami yang dia baca mulai dari yang dia sukai. Jadi dan saya klasifikasikan yang seperti olahraga, sejarah dan sebagainya. Kemudian selain itu mungkin saya akan melaksanakan pekan kunjung perpustakaan. Jadi pekan kunjung perpustakaan, cita-cita saya dalam 1 minggu itu terdapat 2 kali mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama. Jadi mungkin kelasnya akan saya pindah ke perpustakaan, moving kelas ke perpustakaan. Jadi pembelajaran di perpustakaan. Betul, gitu. Jadi kan di sini ada banyak sumber belajar. Mungkin anak-anak bisa mencari dari sumber yang lain, tidak hanya dari buku paket ataupun dari lembar kerja LKS tadi. Jadi itu adalah yang saya harapkan dari pekan kunjung tadi, siswa dapat memahami lingkungan baru, mungkin tidak jenuh di kelas. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat atau mencari sumber yang lain, sumber bacaan yang lain. Kemudian ada satu lagi begitu. Saya ingin mengusulkan kepada kepala sekolah saya itu untuk melaksanakan komunitas belajar atau kombel yang sekarang sedang digalakkan di PMM. Jadi di PMM tadi ada suatu komunitas belajar. Saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk membuat suatu komunitas belajar, kita namakan aja literasi, literasi yang beranggotakan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Mulai dari guru kelas 1 sampai kelas 6, guru mata pelajaran, kepala sekolah. Untuk apa tujuannya? Mungkin nanti cita-cita saya, pengen saya itu kita sama-sama sharing, kemudian berbagi praktik baik yang bapak ibu guru sekarang kan sudah milenial semua gitu. Jadi mungkin ada beberapa guru yang memiliki ide bagus, ide segar, kita dapat keluarkan di kombel tadi. Kita berbagi praktik baik, nanti bisa sharing. Tapi penekanannya saya ingin menguruskan lebih menguruskan pada bidang literasi. Jadi dalam literasi media-media maupun model-model yang bagus, kita bisa berbagi praktik. Nanti untuk apa? Untuk kita sharing. Kelas 1 ke 2, kan satu kelas 2, 3, 4, 5, 6. Jadi literasi di kelas 6 itu kan tidak hanya berlaku pada waktu kelas 6 saja. Ada prosesnya dari kelas 1, 2 bertahap. Jadi dengan adanya kolaborasi tadi antara guru kelas mungkin guru maupun juga, saya harapkan dalam program kombel tadi mendapatkan integrasi. Bagaimana anak tadi bisa naik ke kelas selanjutnya dengan pencapaian yang bagaimana, yang seberapa, mungkin nanti bisa diteruskan guru yang lain. Harapan saya dalam kelas 6 nanti kedepannya mungkin ada kasus seperti ini lagi, saya bisa cross check lagi. Oh anak ini misalkan si A, ya kok bisa dikatakan kok bisa kayak gini ya Bu? Dulu di kelas 5 bagaimana? Oh di kelas 4 bagaimana? Nah, nanti bisa diketahui lah nanti penyebabnya begitu mungkin 3 itu saja Bu Rita yang ingin saya angkat pecahkan untuk masalah jenengan. Terus untuk implementasinya seperti itu tadi, terus untuk mendapat dukungan mungkin dari rekan-rekan itu tadi. Mungkin dukungan ada intern juga eksternal begitu. Mungkin dari internal juga saya dapat dari rekan sejawat tadi melalui kombel tadi. Kemudian dari kepala sekolah itu lebih ke dukungan moral. Mungkin bisa menanyakan bukan hanya ke saya saja sebagai wali kelas, saja ke siswa. Misalkan tanya apa di perkembangannya, moralnya. Oh, kamu diberi tugas oleh Pak Bri, tugasnya ini, itu tugasnya bagus, silakan dikerjakan dengan baik. Mungkin itu dukungan yang menurut saya lebih
intern dari sekolah, mungkin kepala sekolah kan lebih ke anak kan jarang bertemu mungkin ya. Jadi mungkin anak-anak tadi lebih kepala sekolah mendukung saya, berarti tugasnya dari Pak Guru akan saya laksanakan dengan baik. Begitu harapan saya. Kemudian mungkin dari eksternal, dari orang tua murid begitu. Dari wali murid. Iya, dari wali murid seperti tadi solusi saya yang pertama tadi kan tentang Jeli Dopari tadi. Saya memberikan satu buah buku, mereka baca di rumah. Jadi, mungkin saya ingin melibatkan orang tua juga mendukung di rumah. Bagaimana pantauan betul kan? Kita hanya terbatas gitu. Mulai jam 1 sampai jam 3 di sekolah. Selebihnya lebih banyak di rumah. Dari Sabtu Minggu saya ingin memberikan peran kepada wali murid untuk memantau bagaimana anak-anak mereka itu bisa melaksanakan tugas saya. Itu kan juga demi kebaikan anak juga gitu kan. Sangat luar biasa sekali. Mungkin Pak Dwi sudah menyampaikan permasalahannya dan alhamdulillah sudah mendapat solusi Pak Dwi. Alhamdulillah berita tadi secara spontan ya. Lagi. Ternyata permasalahan dari jenengan dapat diselesaikan dengan solusi jenengan sendiri. Mungkin ada kesan selama melakukan proses coaching ini? Tadi kesannya alhamdulillah saya sudah mendapatkan tadi ibu solusi tadi. Kemudian saya juga akan segera melaksanakan Bu. Mungkin kira-kira kapan itu? Akan saya laksanakan mungkin karena berhubung minggu depan tanggal 7 itu kan anak-anak sudah mid semester itu mungkin terkendala 1 minggu. Mungkin minggu depan lagi kira-kira tanggal 15 atau 16 itu akan saya mulai mungkin dari Jeli Dopari dulu. Kan itu sudah intens di kelas kan, tidak memerlukan hari-hari tertentu kan. Kalau mungkin solusi yang kedua tadi pekan minggu perpustakaan saya harus membuat jadwal yang tidak bentrok dengan kelas lain gitu. Kemudian untuk kombo tadi kan juga memerlukan proses. Saya sudah ke sekolah mungkin ACC atau belum, terus menyusun lagi jadwalnya. Jadi seperti itu. Ini saya akan mulai 2022. Untuk kesannya? Kesannya alhamdulillah saya bisa sharing ke kita. Alhamdulillah tadi sudah menemukan solusi kita. Jadi literasi siswa saya tadi supaya bagus. Saya menemukan 3 solusi tadi, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dita. Alhamdulillah. Selamat mendengarkan cerita saya. Iya Pak Dwi. Terus untuk mungkin karena keterbatasan waktu anak-anak juga sudah mau masuk kelas lagi. Mungkin untuk proses coaching pada hari ini sekian dan mungkin untuk prospek kedepannya bisa sharing-sharing lagi Pak Dwi. Terus saya tunggu untuk hasil dari penerapan jenengan itu seperti apa, saya tunggu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dita. Selamat siang Deni. Alhamdulillah Bu Dita, kegiatan coaching sudah selesai dan berjalan dengan baik serta lancar ya. Di kegiatan pasca observasi ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Boleh Bu Dita? Mungkin pertanyaan saya apa saja yang sudah didapatkan tadi saat coaching terkait indikator yang sudah Bu Dita tentukan. Mungkin saat coaching tadi saya sudah mendapatkan coach saya telah menemukan solusi dari permasalahannya dan coach saya sudah dapat untuk menyelesaikan permasalahannya itu sudah mendapatkan solusi yang baik. Kemudian apa yang membuat Ibu itu menilai demikian? Mungkin dari saya mengidentifikasi masalah coaching saya tadi, saya mendapatkan coach saya sudah menemukan solusi yang disampaikan dari proses coaching tadi. Oke, alhamdulillah. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hasil coaching yang telah dilakukan oleh jenengan dan coachingnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Ibu sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa. Percakapannya sangat hidup, menarik sekali. Dari observasi atau pengamatan saya, proses coaching tadi sudah menggunakan atau sudah sesuai dengan alur kita.
Budika sudah menunjukkan kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching ya. Dan saya amati tadi Ibu sudah menggunakan prinsip coaching dengan menggunakan alutsista yang walaupun diselingi beberapa komunikasi atau sekedar jokes, tapi itu yang membuat suasana menjadi lebih nyaman di Ibu. Dan alhamdulillah praktek coaching kali ini sudah berjalan dengan lancar. Coachingnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian mungkin ada satu lagi yang ingin saya tanyakan ke Budika. Jadi selanjutnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ke depannya berdasarkan kegiatan coaching yang sudah kita lakukan hari ini tadi? Mungkin untuk kedepannya saya ingin lebih aktif dalam kegiatan coaching dan menggali potensi coaching saya lebih bisa mengutarakan gimana permasalahannya dan bagaimana solusi yang didapatkan dari kegiatan coaching. Oke, alhamdulillah. Berarti kegiatan coaching kita hari ini